Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nyampe kemana? Muqaddimah nomor Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Ini sudah? At-tariqatu sudah? Al-huququl muta'alliqatu sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang fikih waris, juga menjelaskan tentang ilmu hisab, yang mana ilmu-ilmu itu mengantarkan kita bisa tahu sesuatu harta, hak atau kekhususan kepada siapa harus diberikan. Harta-harta peninggalan itu hak-haknya siapa, kita jadi tahu dengan cara menguasai ilmu faraid. Jadi dengan ilmu faraid kita bisa tahu ini punyanya anaknya, ini punya bapaknya, siapa saja yang berhak memiliki kepada harta peninggalannya. Ini akan tahu nanti setelah kita mengetahui ilmu faraid. Di dalam ilmu faraid dijelaskan bahwa ada tentang membahas tentang fikih waris, juga ada tentang ilmu perhitungan. Sehingga harta-harta peninggalannya itu dapat diketahui karena kita tahu, ngitungnya tahu, siapa saja yang mendapatkan haknya tahu, pewaris ahli warisnya. Terus at-tariqah itu sudah. Yang disebut dengan tirkah, harta peninggalan itu apapun yang ditinggalkan oleh si mayit, baik dari berupa harta, berupa hak atau berupa kekhususan. Wal al-huququl muta'alliqat wal huquq, adapun hak-hak. Al-huquq adapun al-muta'alliqu yang al-muta'alliqatu yang berkaitan. Al-muta'alliqatu yang berkaitan bitarikati dengan tirkah. Bitarikati dengan tirkah. Apa tirkah? Jadi harta peninggalan si mayit, sesuatu peninggalan mayit. Khamsatun yaitu 5. Khamsatun yaitu ada 5. Jadi hak yang berkaitan dengan adzat-tirkah itu, yang berkaitan dengan apa? Harta peninggalan mayit itu khamsatun, ada 5. Murattabatun, yang bersusun, yang berurutan. Murattabatun, yang berurutan. Ada 5 macam yang berkaitan dengan tirkah. Apa saja? Al-awwalu, adapun yang pertama. Al-awwalu adapun yang pertama, ini kita harus paham betul ya, dari dasar-dasarnya agar memudahkan nanti ketika kita sudah masuk kepada hitung-hitungan. Karena di dalam ilmu faraid, pertama fikih waris, yang kedua adalah ilmu Terus al-haqqul muta'alliqu, al-awwalu adapun yang pertama, al-haqqu adalah hak, al-muta'alliqu yang berkaitan bi'aini tarikati dengan zat atau barang harta peninggalan itu. Bi'aini dengan zat atau barang at-tarikati harta peninggalan itu.
Jadi pertama yang akan dibahas, yang harus kita tahu di dalam hak-hak yang berkaitan dengan tirkah, hak tentang sesuatu yang berkaitan dengan barangnya, barang daripada peninggalan harta. Seperti apa? Ayyuradu bihi ayyakni, yuradu diharapkan bi dengan ilmu faraid. Nomor berapa ini? Kazakati seperti zakat. Kazakati seperti zakat. Ini mana nih? Ini ada, sudah ada yang nyata nih. Belum. Udah. Coba satu saja. Berarti kalau nggak nyata kurang beruntung. Oh, nah, mantap. Terus, karena nanti masuk kepada hitung-hitungan dah mulai dah. Mana nih? Kazakati seperti zakat, warrohni dan gadai. Jadi zakatnya dibayar dulu, jangan rebutan apa? Jangan rebutan harta peninggalan. Belum dikubur, belum apa-apa, zakatnya belum dibayar udah direbutin. Ini punya saya, ini punya cucunya, ini punya apa? Mobilnya mau diambil saya. Jangan. Diselesaikan dulu. Zakatnya diselesaikan, gadainya kalau memang masih ada gadai yang masih di dalam tanggungan atau yang belum di tanggungan, seumpamanya zakat itu kan tidak ada dalam tanggungan itu, seperti zakat yang wajib, zakat yang wajib kepada Allah atau tanggungan kepada manusia, ya susah diantaranya utang piutang, yuk bayar dulu. Walaupun sebenarnya nanti di belakang ada lagi nih. Seperti di gadai selesaikan dulu, jangan di kemana-manain, nggak kebayar, nggak ketebus nanti. Atau orang gadai kepada kita, dikembalikan dulu. Baru murni di harta itu miliknya si mayit, baru dieksekusi, dibagikan, ini punyanya si ini punyanya si ini, bagiannya sekian. Baru wal jinayah dan tindak pidana, wal jinayati dan tindak pidana. Ya harus lihat dulu lagian hartanya itu apakah ada had, denda apa, ya diselesaikan dulu. Apakah ya apalagi sampai hartanya bukan miliknya dia, harus diselesaikan. Nah, ada harta korupsi, harta mencuri dan sebagainya harus diselesaikan. Terus asani, adapun yang nomor 2, mu'anut tajhizi, biaya perlengkapan jenazah. Mu'anut tajhizi, biaya perlengkapan jenazah. Ya. Air untuk memandikan, apalagi sabunnya, kafannya, kapasnya, upahnya, tanahnya. Kalau di sini di Geraha Prima itu di belakang tuh, itu sekitar 800. Galiannya sama itunya 800. Mau nyoba? 800. Itu sudah paket komplit. Yang mengebumikan sudah ada. Mau yang menggali ada. Tanahnya sudah ada. Tinggal kita tidur dengan nyenyak. Ya janganlah, kalian masih muda-muda. Lagian kalau kalian bukan di sini, nggak mungkin di situ.
Kalau orang Jakarta pasti di Jakarta ya. Sini orang Bekasi siapa? Yang orang Tambun siapa? Tambun Selatan siapa? Tambun Selatan? Enggak ada yang Tambun Selatan ini. Enggak disuruh mati. Saya tinggalnya Tambun Selatan ya. Saya enggak ada orang Tambun Selatan. Yang ada Tambun Utara di sini. Ini dari mana? Engkau yang melirik ke sana. Yang ngelirik ke sana juga. Wah, Telaga Murni. Oh, banyak orang Cikarang sini. Telaga Asih juga. Astagfirullah. Antara Telaga Murni dan Telaga Asih itu berpepetan. Ya, Telaga Murni, Telaga Asih, Telaga Sakinah, Mawaddah warahmah. Ya. Mu'anut tajhizih dan perlengkapan jenazah, biaya perlengkapan jenazah. Biasanya 4 perkara yang wajib kita berikan hak kepada jenazah. Pertama, memandikan. Kedua, menggabani. Yang ketiga, menzolati. Yang keempat, apa? Mengkemumikan. Tayyib. Apa saja? Mandikan dulu, masa langsung dikafanin? Memandikan, mengkafani. Harus disolatkan, masa telanjang ya? Solatin dulu, habis itu dikebumikan. Ya, kita akan seperti itu semua. Ya akan melalui proses itu. Ya kecuali mungkin tenggelam di lautan kemudian kita sudah nggak kelihatan lagi. Mungkin nggak ada, hanya di sholat waib aja mungkin di rumah masing-masing. Naudzubillah. Kita nggak tahu kan? Kita meninggal di mana, kapan, dan orang yang meninggal pesawat di atas jatuh ke lautan nggak ketemu mayatnya itu nggak ada yang pengen milih seperti itu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Ya doakan kita semoga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke lanjut, let's go. Bil ma'rufi sesuai kebiasaan. Bil ma'rufi sesuai kebiasaan. Jadi kita itu sesuai kebiasaan keluarkan ya, kalau harganya 800 ya 800, sejuta ya sejuta. Ya kalau kuburannya, biaya kuburannya yang di Cikarang, yang di Kerawang, yang di Al-Azhar tuh, pernah lihat? Di pinggir tol kelihatan makamnya. Wah itu mahal. Biayanya ada yang 1M. Tergantung paket surganya mungkin ya. Paket surga Firdaus, paket surga apa? Sampai mahal, pemakaman saja sampai mahal. Apa mereka begini ya mungkin ya, paket 1M atau paket 1M 200, paket surganya ada di surga Firdaus umpamanya. Kenapa di Firdaus? Jadi ada tim tiap hari membacakan Yasin atau mendoakan khusus dia 10 orang umpamanya. Yang harga 800 juga surga yang paling penengah umpamanya. Kayak perumahan ada paket-paketnya. Ayo. As-salisu adapun sing kaping 3. Nomor 3. Nomor 3. Itu botol airnya enggak diisi, itu udah habis. Oh, lah orang Malaysia ya? Orang Malaysia? Kayak ini siapa? Siapa di film Upin Ipin tuh? Meme. Satu temannya Meme siapa? Susanti.
Atau memang pernah di Malaysia? Belum? Meme? Belum di Malaysia? Pernah di Malaysia Meme? Pernah? Baik. Asalisu yang nomor 3, ad-duyunu, hutang. Hutang al-mursalatu yang melekat. Nunggu ya. Bidim mati di dalam tanggungan. Hutang yang kalau masih ada hutang, ya selesaikan hutangnya dulu. Jangan rebutan dulu. Kalian kalau punya harta bapaknya, mau direbut enggak? Mau direbut enggak kalau seumpamanya bapaknya meninggal? Enggak. Enggak mau. Jangan rebutan. Doakan saja semoga bapaknya panjang ibunya panjang cukup saya yang bapak saya meninggal duluan. Jadi kalau punya hutang, bayarin dulu hutangnya. Ya. Diambil dulu BHS-nya, diambil dulu ininya, motornya diambil dulu. Ini motor saya, ini motor dulu kayaknya bapak pernah bilang ini motor untuk saya. Tapi hutangnya di luar masih banyak. Dibayar dulu hutangnya. Kasihan. Si mayit kasihan, nanti itu akan menjadi suatu kedoliman kepada si mayit. Makanya kalau orang meninggal itu biasanya kan ada yang menyampaikan ustadz, kiai kadang sebelum diberangkatkan ke kuburnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya begitu. Saya mewakili dari Sohibul Haja. Sohibul Haja bukan? Sohibul Musibah. Sohibul Haja apa Sohibul Musibah? Biasanya kan ada tuh di depan pintunya sebelum diberangkatkan mayit. Saya mewakili Sohibul Haja apa Sohibul Musibah? Memintakan maaf kepada si A, memaafkan kesalahan-kesalahan waktu dia bertetangga di dunia, bersosial dengan kalian. Kemudian juga memintakan apabila ada sangkut paut hutang piutang, ya, untuk segera kalau seumpamanya orang tua saya punya hutang, silahkan hubungi si A, kan seperti itu. Pernah ngelihat orang meninggal begitu? Enggak pernah ya? Ya jangan sampai pernah. Belum pernah? Pernah? Ya kalau pernah, namanya itu Sohibul Musibah. Allah berikan ujian. Kalau kita orang tuanya meninggal, doakan orang tuanya. Kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad, orang tuanya itu seperti tenggelam di lautan. Yang dibutuhkan adalah doa-doa daripada anak-anaknya. Kalau di lautan itu dikasih Fajero nggak akan mau dia. Tapi kalau dikasih ban, kasih pelampung langsung diambil. Nih mobil kunci. Pasti gini, tolong saya. Nih mobil. Mau mobil yang Pajero, Ferrari dikasih di atas perahunya. Paling yang diminta, yang penting saya naikin. Walaupun Pajeronya nggak dikasih, yang penting saya bisa naik ke atas perahunya. Ya kan? Ya kalau cuma dikasih kunci tenggelam dia, mati dia. Seperti gitulah di dalam al-kubur itu. Yang diharapkan cuma doa-doa daripada putri-putri solehahnya ini. Ayo. Al-wasaya dan ar-rabi'u dan keempat,
Ar-rabi'u yang keempat, al-wasaya wasiat bisulusi dengan 1/3. Fama maka sesuatu atau fama maka apa dunahu yang di bawah 1/3. Fama maka apa dunahu yang di bawah 1/3 li ajnabi untuk orang lain. Wasiat itu mentoknya kalau mau berwasiat, mau mewakafkan tanah, mau apa semuanya, mentok kepada hanya 1/3 daripada hartanya. Atau di bawahnya untuk orang lain. Apa yang dimaksudnya? Coba lihat nomor 4. Fa in kanat maka jika ada wasiat itu. Fa in kanat maka jika ada wasiat itu bisulusi biaksaro dengan lebih banyak minas sulusi dari 1/3. Kalau seumpamanya wasiatnya melebihi 1/3, au kanat liwarisin atau wasiat itu liwarisin untuk ahli waris. Ahli waris itu sebenarnya enggak usah diwasiatkan, dia sudah punya hak. Ahli waris itu sudah punya hak kepada harta yang ditinggalkan oleh Maimunah. Maksudnya Maimunah yang meninggal. Ada Maimunah di sini? Enggak ada. Di sini namanya keren-keren, Clara, Kliri, ya. Cynthia. Ini keren-keren. Enggak ada yang namanya Cynthia? Clara? Kliri? Ayo, lanjut. Fa in ajazahal warasatu, fa in ajaza maka jika setuju kepada wasiat itu, fa in ajaza maka jika setuju terhadap wasiat itu al-warasatu, siapa al-warasatu para ahli warisnya, al-warasatu pada ahli warisnya ba'dal mauti setelah wafat, ta'allaqat maka berlaku bitarikati dengan atau terhadap harta peninggalan itu. Ta'allaqat maka berlaku bitarikati dengan tirkah itu, dengan harta peninggalan itu. Jadi kalau seumpamanya, kan biasanya anak-anaknya bijak seumpamanya, nggak apa-apalah orang tuanya wasiat untuk diberikan kepada lembaga seluruhnya seumpamanya, bukan cuma 1/3, seluruhnya. Itu kan tidak berlaku sebenarnya, karena mentoknya tadi 1/3. Nggak sah wasiatnya kalau lebih dari 1/3. Nah kalau seumpamanya 1/3 lebih seumpamanya, tapi setuju ahli warisnya atau mewasiatkan kepada anaknya, harta saya nanti kalau saya meninggal tolong kasih kepada si dia seumpamanya, anak yang paling bontot seumpamanya, saling bontot atau paling tua. Kalau seperti itu, kalau ahli waris yang lain setuju, maka berlaku wasiat itu. Wa illa fala, wa illa jika tidak setuju, fala maka tidak berlaku. Wa illa jika tidak setuju, fala maka tidak enggak, enak saja mau diambil kamu, difaroid dulu. Seperti itu. Ya kadang kan orang-orang tidak sama, ada yang bijak, ada yang enggak, ada yang memang butuh banget sama hartanya. Al-khamisu, adapun yang kelima. Kalian buru-buru ya. Masih tinggal 8 menit. 8 menit. Al-khamisu, adapun yang kelima, al-irsuh, warisan.
Warisan harus ada warisan itu. Kalau nggak ada warisan, gini nggak akan dibagi-bagi, nggak bisa dibagi-bagikan. Apa yang mau dibahas? Coba al-irsu ini apa? Yang nomor 5. Al-irsu adapun warisan. Al-irsu adapun warisan hakun adalah hak. Qabilun yang dapat litajazzi untuk dibagi-bagikan untuk dibagi-bagikan yasbutu yang tetap atau yang berlaku yasbutu yang berlaku limustahikin bagi orang yang berhak ba'da mautiman setelah wafatnya seseorang ba'da mautiman setelah wafatnya seseorang karena yang ada lahu bagi man bagi seseorang tadi karena yang ada lahu bagi man zalika harta itu. Artinya begini, yang disebut dengan warisan adalah hak yang dapat dibagi-bagikan yang berlaku kepada yang berhak setelah wafatnya seseorang yang mana harta tersebut milik seseorang tadi. Jadi kalau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, meninggalkan harta seumpamanya. Nah, harta yang bisa dibagi-bagikan kepada anak-anaknya itu namanya harta warisan. Ayo, lanjut. Walil irsi dan bagi warisan warisan itu memilikinya. Walil irsi dan bagi warisan arkanun adapun rukun wasyurutun dan syarat-syarat wasbabun dan sebab-sebab wa mawani'un dan penghalang. Jadi warisan itu harus ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya, ada penghalang-penghalangnya. Harus tercapai rukunnya, harus tercapai syaratnya. Kalau belum, ya nggak masuk nanti, nggak sah. Biar cepat. Arkanul irsi, adapun rukun-rukun warisan. Arkanul irsi, adapun rukun-rukun warisan. Salah satu yaitu yaitu 3. Yaitu ada 3. Jadi kalau 3-3-nya ini enggak ada, enggak sah. Apa saja? Yang pertama adalah warisun. Harus ada pewarisnya. Harus ada pewaris. Kalau enggak ada orang yang mau meninggalkan hartanya, yuk. Enggak ada. Faraid menghitung beginian ya. Harus ada pewarisnya. Harus ada yang meninggal. Terus wa muwarrisun dan ahli waris. Harus ada ahli warisnya. Nanti ada beberapa disebut. Ada yang dari golongan laki-laki, ada yang dari golongan perempuan. Kalau laki-laki ada 15, kalau perempuan ada 10. Itu nanti ada. Harus ada ahli warisnya. Kalau enggak ada ahli warisnya, siapa yang mau nerima? Makanya nanti harus ada pewaris, harus ada ahli, ada yang ngasih, ada yang nerima. Wa akun maurusun dan ada hak yang diwariskan.
ada hak yang diwariskan. Kalau nggak ada yang diwariskan, maksudnya meninggal. Dia meninggal, nggak ngasih apa-apa, nggak ada apa-apa, ya nggak jadi. Nggak jadi di dalam pembahasan ilmu faraid. Ini adalah rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga, kalau hak-hak yang diwariskan itu apa saja tadi? Apa yang disebut dengan tarikah? Peninggalan mayit itu ada berapa? Apa saja yang masuk kepada peninggalan mayit? Min malin aw haqqin aw ihtisosin. Jadi yang disebut dengan tarikah itu, peninggalan mayit itu bisa berupa harta, bisa berupa hak, bisa berupa kekhususan. Cukup sekianlah ya. Pulang yuk. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.